Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita akan mempresentasikan dan juga membahas materi seputar Return on Invested Capital and Profitability Analysis. Baik, boleh di next mungkin? Iya, jadi seperti biasa, kelompok 2 itu beranggotakan saya sendiri, yaitu Ajeng Ridarianti, dan juga ada Catur Nugrahani, dan Yola Pangestu Anggraini. Boleh di next lagi? Oke, untuk overview materi yang akan dibawakan pada malam hari ini, yaitu mengenai return on invested capital, di mana di sini terdapat 4 komponen, yaitu importance of return on invested capital, yang di mana di dalamnya ada managerial effectiveness, kemudian juga ada profitability, planning, dan control. Selanjutnya, untuk di komponen of return on invested capital, ada defining invested capital, analytical adjustment, computing return. Lalu yang ketiga, ada analyzing return on net operating asset, di mana di dalamnya ada disaggregating return on net operating asset, profit margin, dan asset turnover, profit margin analysis, asset turnover analysis. Yang terakhir itu ada analyzing return on common equity. Di dalamnya terdapat disaggregating rows, ada juga computing returns, financial leverage, assessing equity and growth. Boleh di next? Oke, untuk yang pertama adalah materi yang akan saya jelaskan terkait dengan importance of return on capital. Jadi, yang pertama itu kita harus paham dulu ya teman-teman secara definisi apa itu ROIC ya, atau Return on Invested Capital, yaitu suatu matriks keuangan yang memberikan gambaran tentang seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan modal yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan laba. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Benar aja. Baik, kita lanjutkan. Bahwasannya ROC itu mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan dan memberikan pandangan yang holistik terhadap kinerja finansialnya. Jadi di dalam suatu perusahaan ini, kalau kita ingin menilai suatu perusahaan ini baik atau tidak, salah satunya ya dengan menggunakan return on invested capital-nya itu sendiri. Karena pada return on invested capital ini memberikan gambaran ya kepada kita selaku investor mungkin sebagai pihak eksternalnya seberapa efisien gitu ya sebuah perusahaan tersebut menggunakan atau mengalokasikan modalnya gitu. Nah, dalam istilah sederhana, ROIC ini memberikan gambaran sejauh mana perusahaan berhasil menghasilkan laba dari modal yang memang telah diinvestasikan ya gitu. Boleh di next. Nah, ini ada rumus dari return return on invested capital, di mana di dalamnya itu ada laba bersih dikurangi dividen dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Jadi laba bersih di sini ini mencakup semua pendapatan dan biaya, sedangkan modal yang diinvestasikan mencakup total aset dikurangi utang. Utangnya utang yang tidak memiliki bunga ya. Dengan rumus ini maka ROIC ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif uh, daripada resiko keuntungan konvensional karena memperhitungkan penggunaan modal yang efisien. Jadi hal ini tuh teman-teman memungkinkan kita selaku para investor dan juga manajer untuk pihak internal perusahaannya ini bisa menilai sejauh mana perusahaan mampu memberikan keuntungan bagi kita selaku pemegang saham dengan memperhitungkan penggunaan modal yang efektif. Itu boleh di next lagi. Nah, sebentar. Boleh di next lagi?
Nah, di sini ada komponen dari return on invested capital. Di dalamnya itu ada mm, net operating asset ya, kemudian juga ada common equity capital, ada computing invested capital for the period. Sebentar teman-teman, apakah ini materi masuk ke materi Yola? Iya betul, Jang. Oke, sebelumnya boleh di next dulu mungkin sampai Terakhir next. ini dari materi Ajang. Oke, udah. Mungkin teman-teman di sini akan saya jelaskan terkait dengan signifikasi ROIC, di mana mungkin di sini teman-teman kita nggak menampilkan tayangan slide-nya ya, tetapi karena ini sifatnya adalah theoretical, kita akan menjelaskan terkait theoreticalnya juga gitu. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai signifikansi ROIC, di mana ROIC ini teman-teman memiliki signifikasi besar dalam analisis keuangan karena memberikan pemahaman tentang sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan menggunakan modal yang diinvestasikan. Nah, tingkat ROIC yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan yang menggunakan modalnya, sementara tingkat ROIC yang rendah dapat menandakan adanya masalah efisiensi atau penggunaan modal yang memang kurang optimal ya teman-teman. Investasi ini menghasilkan ROIC tinggi cenderung menarik bagi investor karena menunjukkan potensi pengembalian yang baik gitu. Jadi ketika investor melihat bahwa ROIC-nya itu baik, maka mereka beranggapan bahwasannya perusahaan ini mampu mengalokasikan modalnya kepada hal-hal yang memang dapat menunjang kinerja keuangan perusahaan di masa depan gitu ya teman-teman. Mungkin boleh di next dulu ya. Dikecilin dulu layarnya. Kira-kira bisa nggak? Oke, boleh di scroll dikit ke bawah. Terus, 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 terus lagi. Oke, mungkin balik lagi ke slide yang atas ya, yang tadi Yola, mohon maaf. Ya, teman-teman sambil menunggu Yola melanjutkan slide-nya, mungkin di sini kita bahas juga mengenai komponen dari ROIC. Jadi, karena kan kita sudah tahu apa saja gitu ya yang ada di dalam ROIC, nah selanjutnya komponen-komponen utama dalam perhitungan ROIC ini mencakup laba bersih dan juga modal yang diinvestasikan. Jadi, seperti yang dilihat dalam persamaan ini kan disebut juga laba bersih. Nah, jadi kita kupas secara tuntas dari persamaan ini itu mengandung apa saja gitu ya teman-teman. Nah, laba bersih ini mencerminkan hasil keuangan perusahaan setelah dipertimbangkan semua pendapatan dan biaya. Nah, jadi sementara itu modal yang diinvestasikan melibatkan total modal yang ditanamkan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Nah, jadi kita harus memahami komponen-komponen ini untuk melakukan yang namanya analisis lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ROIC. Nah, karena dengan memecah ROIC ini menjadi bagian-bagian kecil ya. Jadi perusahaan ini bisa mengidentifikasi area mana yang memiliki potensi untuk perbaikan efisiensi dan juga pertumbuhan profitabilitas. Nah, mungkin kalau untuk contoh perhitungan ya kita pakai logika aja ya karena ROIC ini dapat membantu audiens memahami aplikasi praktis ya dari konsep ini gitu. Misalnya dengan menggunakan data keuangan
aktual perusahaan gitu ya. Jadi ini lebih ke bagaimana sih kita menghitung ROIC-nya gitu. Nah, kita menghitung yang namanya ROIC adalah dengan melihat ya laporan keuangan aktual perusahaan gitu. Yang dimana kita bisa menghitung laba bersihnya, kemudian juga melihat dividennya, kemudian juga modal yang diinvestasikan gitu. Nah, contoh konkret ini akan membantu kita selaku audiens atau investor mengaitkan teori ROIC ini dengan situasi nyata untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara mengukur efisiensi penggunaan modal. Tuh. Selanjutnya mungkin perbandingan dengan industri. Nah, kalau perbandingan dengan industri, perusahaan dengan rata-rata industri merupakan langkah penting dalam interpretasi data ROIC. Karena jika ROIC-nya perusahaan itu lebih tinggi daripada rata-rata industri, ini bisa menunjukkan keunggulan kompetitif. Nah, sebaliknya, ROIC yang lebih rendah dari rata-rata industri mungkin memerlukan evaluasi yang lebih lanjut untuk menindaklanjuti yang namanya perubahan gitu ya dalam keputusan investasi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana strategi untuk ROIC itu sendiri ya. Nah, strategi untuk ROIC itu sendiri itu teman-teman mungkin kita selaku investor itu bisa menyajikan strategi ROIC yang memberikan arah yang praktis gitu ya bagi diri kita sendiri. Sedangkan untuk manajemen perusahaan itu manajemen juga mempunyai strategi untuk meningkatkan ROIC untuk memberikan arah yang praktis bagi perusahaan. Nah, hal ini tuh bisa melibatkan taktik efisiensi operasional, pengelolaan modal kerja yang lebih baik, atau evaluasi ulang struktur modal dengan memberikan solusi yang memang konkret gitu ya. Nah, presentasi tidak hanya memberikan informasi yang analitis juga ya teman-teman presentasinya itu, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan memberikan yang namanya panduan praktis yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja finansialnya. Kalau untuk tren historia, nah ya, kita bahas tren historia terkait dengan persamaan di sini nih, karena di sini ada modal yang diinvestasikan. Jadi, kalau tren historia itu memberikan wawasan tentang konsistensi kinerja dan juga dampak strategi bisnis terkait dengan modal yang diinvestasikan ini nih di perusahaan di persamaan ini. Nah, dampak strategi ini bisa diadopsi seiring dengan waktu, jadi bisa divisualisasikan dengan yang namanya grafik atau tabel dari tahun ke tahun yang tentunya kita bisa terbantu ya dalam mengidentifikasi pola dan juga tren jangka panjangnya. Nah, hal ini bisa memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana keputusan manajerial dan faktor eksternal telah mempengaruhi kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, yang namanya analisis tren historis (ROIC) ya, ini dapat membantu dalam perencanaan jangka panjang dan memproyeksikan arah kinerja keuangan di masa depan gitu, teman-teman. Boleh di next? Oke, mungkin selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Yola. Baik, terima kasih. Apakah suaranya saya terdengar? Terdengar ya, Pak? Baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen of return on invested capital. Itu dari defining invested capitalnya sendiri, yaitu modal yang diinvestasikan merujuk pada jumlah total uang yang telah diinvestasikan dalam suatu perusahaan atau proyek. Terdapat rumusnya, yaitu income dibagi invested capital, di mana ini mencakup ekuitas pemegang saham dan hutang yang mungkin dimiliki oleh perusahaan. Invested capital ini memberikan gambaran tentang seberapa besar sumber daya keuangan yang telah digunakan untuk mendukung operasi dan pertumbuhan perusahaan. Tidak ada ukuran universal atas investasi modal yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian. Ukuran investasi modal yang berbeda mencerminkan perspektif pengguna laporan keuangan yang berbeda. Dan juga bagian ini akan menjabarkan berbagai ukuran investasi modal dan menjelaskan relevansinya bagi interpretasi dan pengguna laporan keuangan yang berlainan. Lalu tetap di komponen of return on invested capital ini,
ada beberapa bagian, yaitu ada net operating asset, yang kedua ada common equity capital, dan yang ketiga itu ada computing invested capital for the period. Yang pertama itu ada net operating asset atau aset operasi bersih. Banyak analis memisahkan neraca dan laporan laba rugi menjadi komponen non-operasi dan menghitung pengembalian aset operasi bersih, yaitu Return on Net Operating Asset atau kita sebut dengan RNOA, sebagai ringkasan dari ukuran kinerja. Aktivitas operasi merupakan aktivitas inti perusahaan. Aktivitas ini meliputi seluruh aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa produk atau jasa perusahaan ke pasar, serta melayani kebutuhan para pelanggannya. Dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi ini biasanya aktivitas operasi ini diwakili oleh aset dan kewajiban yang berhubungan dengan akun-akun laporan laba rugi, seperti piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan juga utang usaha, dan juga ada beban yang masih harus dibayar. Meskipun manajemen atas portofolio investasi yang efektif dan melakukan pinjaman yang bijaksana dapat menguntungkan laba, pendapatan, dan beban non-operasi ini dianggap sebagai tambahan dari aktivitas operasi inti suatu usaha. Akibatnya, pengembalian atas investasi dan beban pinjaman umumnya maaf sebelumnya. Umumnya tidak memiliki dampak yang besar pada nilai perusahaan, kecuali jika jumlahnya besar. Lebih spesifik lagi, aset operasi terdiri atas total aset dikurangi aset keuangan seperti investasi dalam efek yang dapat diperdagangkan. Kewajiban operasi ini terdiri atas total kewajiban dikurangi utang yang dikenai bunga. Aset operasi dikurangi kewajiban operasi akan menghasilkan aset operasi bersih atau net operating assets atau kita sebut dengan NOA. Ukuran laba yang dapat diperbandingkan aset operasi bersih dan adalah aset operasi bersih setelah pajak, net operating profit after tax atau NOPAT, NOPAT, yang sama dengan pendapatan dikurangi beban operasi seperti harga pokok penjualan, beban, dan juga pajak. Yang kedua ini ada common equity capital atau modal ekuitas biasa, yaitu pengembalian ekuitas biasa atau return on common equity atau yang kita sebut dengan ROCE, dinyatakan sebagai laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Ekuitas biasa sama dengan total ekuitas pemegang saham dikurangi saham preferen. Saham preferen ini dikeluarkan dari perhitungan karena dari sudut pandang pemegang saham biasa, saham preferen ini memiliki klaim tetap aset bersih dan arus kas perusahaan sama seperti utang. Ekuitas biasa juga dapat dinyatakan sebagai total aset dikurangi utang dan saham preferen. Proporsi utang dan pendapatan ekuitas atas aset merupakan keputusan struktur modal yang harus diambil setiap perusahaan. Jumlah ekuitas dalam struktur modal atau jumlah ekuitas yang digunakan dalam perhitungan pengembalian atas ekuitas ini merupakan fungsi dari sampai sejauh mana perusahaan didanai dengan utang. Dan yang ketiga itu ada computing invested capital for the period atau menghitung investasi modal suatu periode. Itu tanpa melihat definisi investasi modal, kita mungkin membandingkan pengembalian untuk suatu periode dengan dasar investasinya. Investasi modal untuk suatu periode umumnya dihitung dengan menggunakan rata-rata modal yang tersedia bagi perusahaan selama periode tersebut. Angka rata-rata digunakan untuk mencerminkan perubahan investasi modal yang terjadi selama periode. Metode yang paling umum digunakan adalah menambahkan saldo awal dan akhir tahun investasi modal, lalu dibagi dua. Tetapi kita harus berhati-hati dalam melakukan perata-rataan. Metode yang lebih akurat adalah dengan merata-ratakan jumlah interim.
Misalnya menambahkan jumlah investasi modal tiap akhir kuartal dan membaginya dengan 4. Selanjutnya yaitu ada adjustment to invested capital and income atau penyesuaian atas investasi modal dan laba. Analisis pengembalian atas investasi modal menggunakan angka laporan keuangan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Beberapa penyesuaian seperti yang berhubungan dengan persediaan itu akan mempengaruhi pembilang maupun penyebut pengembalian investasi modal, sehingga mengurangi pengaruhnya. Adapun dampaknya itu seperti analisis pengembalian atas investasi modal yang seharusnya menggunakan angka laporan yang telah disesuaikan secara wajar. Lalu di sini ada computing return on invested capital. Berikut merupakan bentuk penerapan analisis pengembalian atas investasi modal yang akan diberikan ilustrasi dalam laporan keuangan dengan menggunakan laba maupun investasi yang berbeda dalam pengembalian atas investasi modal. Yang pertama itu ada return on net operating asset atau pengembalian atas aset operasi bersih. Pengembalian atas aset operasi bersih atau yang kita sebut dengan RNOA ini dihitung sebagai berikut, yaitu RNOA sama dengan net operating profit after tax dibagi menjadi average net operating asset. Penyebut rumus di atas adalah aset operasi bersih sama dengan aset operasi dikurangi kewajiban operasi. Aset operasi adalah pos yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, meliputi kas, piutang, usaha, persediaan, beban dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan investasi jangka panjang yang terkait dengan akuisisi strategis seperti investasi metode ekuitas, goodwill, dan aset tak berwujud. Sedangkan kewajiban operasi yaitu utang usaha dan beban yang masih harus dibayar serta kewajiban operasi jangka panjang seperti pensiun dan kewajiban purna karya lainnya atau other post retirement OPEP serta kewajiban pajak tangguhan. Aset non operasi yaitu aset keuangan meliputi investasi dalam efek yang dapat diperdagangkan, investasi ekuitas non strategis, dan investasi dalam operasi yang dihentikan sebelum dijual. Kewajiban non-operasi ini meliputi obligasi dan kewajiban jangka panjang lain yang dikenakan bunga, serta bagian tidak lancar sewa guna usaha modal. Kewajiban keuangan bersih atau net financial obligation sama dengan kewajiban keuangan dikurangi aset keuangan. Ini ada gambar neraca atau ada aset operasi dikurangi kewajiban operasi akan menjadi aset operasi bersih. Lalu ada kewajiban keuangan dikurangi aset keuangan akan menghasilkan kewajiban keuangan bersih. Lalu ditambah dengan ekuitas pemegang saham, lalu ada pendanaan bersih. Karena persamaan akuntansi yang menyatakan bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, selanjutnya pembilang dalam rumus perhitungan RNOA ini adalah laba operasi bersih setelah pajak atau net operating profit after tax, yaitu laba setelah pajak yang dihasilkan dari aset operasi bersih. Perbedaan antara aktivitas operasi dan non-operasi dapat dirangkum sebagai berikut. Laba bersih yang dimaksud ialah penjualan laba bersih yang pada gambar tersebut, yaitu adalah penjualan atau disebut dengan pendapatan operasi, dikurangi dengan HPP, beban operasi seperti beban penjualan umum dan administrasi, serta pajak penghasilan. Pos-pos yang dikeluarkan dari NOPAT, yaitu pendapatan bunga dan beban bunga. Dan ada pendapatan dividen, keuntungan dan kerugian dari investasi non-operasi, serta laba rugi dari operasi yang dihentikan. Semuanya itu dihitung setelah dikurangi pajak. Secara khusus, NOPAT ini dapat dihitung dengan rumus penjualan dikurang bahan operasi dikali dalam kurung 1 dikurang beban pajak dibagi laba sebelum pajak.
Selanjutnya itu ada return on common shareholder atau pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Pengembalian atas ekuitas saham biasa umumnya hanya memperhitungkan ekuitas pemegang saham biasa dari seluruh investasi modal. Pengembalian atas ekuitas saham biasa atau return on common equity (ROCE) milik Excel Corporation untuk tahun 9 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu laba bersih dikurang dividen saham preferred terus dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Pada kasus ini, tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengembalian atas operasi bersih telah mencerminkan dampak kewajiban, yaitu financial leverage yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada analyzing return on net operating asset, yaitu pengembalian modal yang diinvestasikan berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, serta perencanaan dan pengendalian. Penggunaan laba atas modal yang diinvestasikan untuk tugas-tugas ini memerlukan pemahaman menyeluruh tentang ukuran pengembalian ini. Sebab ukuran return mencakup komponen-komponen yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pemahaman kinerja perusahaan. Bagian ini membahas pengembalian ketika modal yang diinvestasikan dilihat dari sudut pandang operasi yang biasa disebut sebagai pengembalian aset operasi bersih atau yang disebut dengan RNOA. Selanjutnya yaitu ada disintegrating return on net operating assets. Diingat kembali bahwa pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA ini dihitung sebagai berikut, yaitu laba operasi bersih setelah pajak dalam kurung net operating profit after tax dikali, maksudnya laba operasi bersih setelah pajak dikali net operating profit after tax terus dibagi rata-rata aset operasi bersih dikali average. Mohon maaf sebelumnya, dari rumusnya itu laba operasi bersih setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih. Pengembalian ini dapat dipisahkan menjadi komponen yang bermakna secara relatif terhadap penjualan dengan pemisahan sebagai berikut, yaitu NOPAT dibagi rata-rata NOA sama dengan NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata NOA. Hubungan NOPAT dengan penjualan disebut margin laba operasi bersih atau net operating profit margin atau cukup disebut margin NOPAT. Angka ini mengukur profitabilitas operasi perusahaan relatif terhadap penjualan. Hubungan penjualan dengan aset operasi disebut dengan perputaran aset operasi bersih mohon maaf sebelumnya. Hubungan NOPAT dengan penjualan profit margin operasi bersih atau net operating profit margin Angka ini mengukur profitabilitas operasi perusahaan relatif terhadap penjualan. Hubungan penjualan dengan aset operasi disebut dengan perputaran aset operasi bersih, net operating asset turnover, atau cukup disebut dengan perputaran NOA. Angka ini mengukur Angka ini mengukur keefektifan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi bersih. Pemisahan ini akan menyorot peranan tiap-tiap komponen, baik itu margin NOPAT maupun perputaran NOA, dalam menentukan besaran RNOA.
Keduanya merupakan pengukuran yang bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman atas profitabilitas suatu perusahaan yang akan digambarkan pada bagian di bawah ini. Tingkat analisis pertama berfokus pada interaksi antara margin NOPAT dan perputaran NOA. Tingkat kedua yaitu menyoroti faktor-faktor penting yang menentukan margin laba dan aset. Selanjutnya yaitu ada effect of operating leverage. Aset operasi bersih atau NOA ini dikurangi oleh kenaikan kewajiban operasi, kemudian akan menaikkan perputaran NOA. Karena kewajiban operasi tidak dapat mempengaruhi NOPAT, RNOA juga akan naik. Dampaknya terlihat pada persamaan berikut ini, yaitu RNOA sama dengan NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata OA dikali dalam kurung 1 ditambah OLLEV, di mana OA adalah aset operasi kotor dan OLEV ini adalah rata-rata kewajiban operasi dibagi rata-rata NOA, adalah rasio leverage kewajiban operasi. Karena OLEV memiliki nilai positif, kenaikan OLEV ini akan meningkatkan RNOA. Pemikiran di balik persamaan di atas adalah kewajiban operasi umumnya tidak menimbulkan biaya jika digunakan secara tepat. Lalu sini ada relation between profit margin and asset turnover, seperti pada di gambar yang jadi presentasi ini. Sesuai definisinya, RNOA ini sama dengan margin NOPAT dalam persen dikaitkan dengan perputaran NOA. Seperti dilihat pada gambar di atas, bahwa PTX memperoleh RNOA sebesar 10% dengan margin NOPAT yang relatif tinggi dan perputaran RNOA yang rendah. Sebaliknya, PTZ ini memperoleh RNOA yang sama, tetapi dengan margin NOPAT yang rendah dan perputaran NOA yang tinggi. Lalu ada margin dan perputaran PTY ada di antara kedua perusahaan di atas. Atau PTY memiliki RNOA 10% dengan margin NOPAT setengah PTX dan perputaran aset 2 kali lipat PTX. Dan kita dapat menggeneralisasi analisis pengembalian pada gambar di atas untuk menunjukkan tentang kemungkinan kombinasi margin laba dan perputaran aset. Seperti pada gambar di atas ini menunjukkan hubungan antara margin NOPAT atau sumbu horizontal dan perputaran NOA sumbu vertikal. Kurva yang digambarkan pada tampilan ini menggambarkan seluruh kombinasi margin NOPAT dan perputaran NOA yang menghasilkan RNOA konstan. Kemiringan kurva dari sudut kiri atas yang mewakili margin NOPAT yang rendah dan perputaran NOA yang tinggi ke arah sudut kanan bawah yang mencerminkan laba NOPAT yang tinggi. Data PTX ini dan PTY dipetakan masing-masing sebagai titik Y dan titik X. Sisa titik antara A hingga P ini merupakan kombinasi margin NOPAT dan perputaran NOA. Grafik ini juga mengungkapkan hubungan antara margin NOPAT dengan perputaran NOA dalam menentukan RNOA dengan sangat bermanfaat untuk analisis perusahaan. Dan untuk memisahkan pengembalian atas aset operasi bersih, seperti yang terlihat pada gambar di presentasi ini, memberikan pemahaman dalam menilai tindakan strategis perusahaan untuk meningkatkan pengembalian. Misalnya PT B dan C harus berkonsentrasi memperbaiki profitabilitas. Selain itu, asumsikan industri yang disajikan pada gambar di atas memiliki margin, NOPAT, dan perputaran NOA yang cukup mewakili. Bukti menyarankan bahwa PTP harus memusatkan perhatian pada perbaikan perputaran NOA. Sementara PTA perlu memusatkan perhatian pada peningkatan margin NOPAT maupun perputaran NOA.
Lalu ada pemisahan margin laba atau operating profit margin OPM ini didefinisikan dengan rumus yaitu sales dibagi average net operating asset. Margin laba operasi ini merupakan fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk membawa produk atau jasa tersebut ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Perputaran aset mengukur intensitas pengguna aset oleh perusahaan. Ukuran pemanfaatan aset yang paling relevan adalah penjualan, karena penjualan sangat penting untuk memperoleh keuntungan. Dalam kasus khusus seperti itu, perusahaan startup atau pengembangan analisis turnover kita harus mengenalinya bahwa sebagian besar aset dialokasikan untuk aktivitas bisnis di masa depan. Selain itu, masalah pasokan yang tidak biasa atau penghentian pekerjaan merupakan kondisi yang mempengaruhi pemanfaatan aset dan memerlukan kondisi khusus evaluasi dan juga interpretasi. Bagian ini menjelaskan berbagai analisis menggunakan disegrasi perputaran aset. Secara umum, tingkat perputaran mencerminkan produktivitas relatif aset, yaitu tingkat volume penjualan yang kita peroleh dari setiap dolar yang diinvestasikan pada aset tertentu. Jika semuanya sama, maka kami akan lebih memilih tingkat perputaran aset yang lebih tinggi daripada tingkat perputaran yang lebih rendah. Namun, generalisasi ini harus dilihat dengan hati-hati. Kita dapat meningkatkan tingkat turnover dengan menurunkan investasi pada aset. Namun, hal ini mungkin kontraproduktif. Misalnya, jika kita memilih untuk mengurangi jumlah kredit yang kita berikan kepada pelanggan, pada titik tertentu kami akan kehilangan penjualan dan keuntungan. Apapun yang kami peroleh dari rendahnya tingkat piutang yang akan diimbangi dengan penurunan penjualan. Argumen yang sama juga berlaku untuk persediaan. Kami memerlukan tingkat persediaan tertentu untuk mendukung tingkat penjualan saat ini. Jika kurang dari itu, maka kita akan berisiko kehabisan stok dan kehilangan penjualan. Jadi, investasi itu pada aset harus dioptimalkan dan tidak harus diminimalkan. Hal penting dalam analisis profitabilitas ini ada gross profit, ada selling expense, dan juga general and administrative expense. Pada gross profit ini atau laba kotor diukur dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan sering dilaporkan dalam bentuk persentase yang dihitung dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Menganalisis perubahan penjualan dan harga pokok penjualan akan berguna dalam mengidentifikasi pendorong utama laba kotor. Perusahaan laba kotor seringkali didapat dari salah satu kombinasi perubahan berikut ini, yaitu ada kenaikan ataupun penurunan volume penjualan, kenaikan ataupun penurunan dari harga jual per unit, dan juga kenaikan ataupun penurunan dari biaya per unit. Lalu yang kedua ini ada selling expense atau beban penjualan. Pentingnya hubungan antara beban penjualan dan pendapatan bervariasi untuk setiap industri dan perusahaan. Di beberapa perusahaan tertentu, beban penjualan terutama berupa komisi yang sangat bersifat variabel. Sementara di perusahaan lain, sebagian besar bersifat tetap. Analisis kita harus mencoba untuk membedakan komponen variabel dan tetap ini, di mana selanjutnya dapat dianalisis secara relatif terhadap pendapatan. Dan yang ketiga ini ada general and administrative expense atau beban umum dan administrasi. Bagian besar beban umum dan administrasi bersifat tetap. Kebanyakan karena beban ini meliputi pos-pos seperti gaji dan sewa. Beban-beban ini memiliki kecenderungan untuk naik, khususnya pada masa yang menguntungkan. Ketika menganalisis beban ini, kita harus mengarahkan perhatian kita pada baik tren maupun presentasinya terhadap pendapatan. Selanjutnya itu ada Oke, teman-teman. Selanjutnya itu ada analyzing return on net. tetap di designation of asset turnover atau pemisahan perputaran aset.
yaitu ukuran standar perputaran aset untuk menentukan pengembalian atas aset, yaitu dengan rumusnya penjualan dibagi rata-rata operasi bersih. Perubahan komponen pada tingkat perputaran setiap aset dapat berguna dalam analisis suatu perusahaan. Bagian berikut akan membahas perputaran aset untuk komponen akun aset dan juga akun kewajiban. Ukuran utilitas aset yang paling relevan adalah penjualan, karena penjualan pada dasarnya adalah laba. Umumnya, tingkat perputaran mencerminkan produktivitas dari relatif tiap aset atau tingkat volume penjualan yang kita peroleh dari setiap nilai yang diinvestasikan dalam suatu aset tertentu. Namun bukan berarti tingkat perputaran aset yang lebih tinggi lebih baik daripada yang rendah. Memang kita dapat meningkatkan tingkat perputaran dengan menurunkan investasi dalam aset. Tetapi hal tersebut bisa saja menjadi kontraproduktif. Contohnya itu kita membutuhkan tingkat persediaan tertentu untuk mendukung tingkat penjualan saat ini. Jika pada tingkat itu mengalami penurunan, maka kita akan menghadapi risiko kehabisan barang dan juga kehilangan penjualan. Jadi investasi dalam aset harus dioptimalkan dan tidak harus diminimalkan. Lalu ada cara menghitungnya ini. Yang pertama ada residual turnover atau perputaran piutang sebagai berikut, yaitu perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bagi rata-rata aset operasi bersih. Selain itu, piutang memiliki resiko penagihan dan membutuhkan overhead tambahan dalam bentuk bagian kredit dan penagihan. Dari sudut pandang ini, mengurangi tingkat piutang akan mengurangi biaya tersebut. Oleh karena itu, piutang harus bisa dikelola secara efektif. Lalu yang kedua ini ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Tinggal perputaran persediaan ini dapat dihitung sebagai berikut, yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan saldo persediaan rata-rata. Rasio ini menggunakan HPP sebagai ukuran volume penjualan karena penyebutnya. Persediaan dilaporkan berdasarkan harga perolehan, bukan harga pasar. Penurunan rasio perputaran persediaan seringkali mengindikasikan bahwa produk perusahaan tidak kompetitif. Mungkin karena ketinggalan zaman atau juga karena teknologi. Perusahaan menginginkan persediaan dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi tuntutan dari pelanggan tanpa kehabisan persediaan dan tidak lebih juga. Selama periode penagihan rata-rata, pandangan alternatif tingkat perputaran persediaan adalah rata-rata jumlah hari dalam persediaan sama dengan persediaan dibagi dengan rata-rata harga pokok penjualan. Dan rata-rata jumlah hari dalam persediaan memberikan indikasi tentang rentang waktu persediaan tersedia untuk dijual. Untuk mencapai jumlah hari rata-rata dalam persediaan sedikit mungkin ini, kita dapat meminimalkan bahan baku melalui teknik manajemen produksi seperti pengiriman just in time atau pengurangan persediaan dalam proses melalui penggunaan proses produksi secara efisien yang menghilangkan bottleneck. Selain itu, perusahaan ingin meminimalkan persediaan barang jadi sebisa mungkin melalui produksi berdasarkan pesanan, bukan karena perkiraan permintaan. Lalu yang ketiga ini ada perputaran aset operasi jangka panjang atau long term operating asset turnover. Yaitu rumusnya penjualan dibagi dengan saldo aset operasi jangka panjang rata-rata. Industri pasar modal seperti perusahaan manufaktur membutuhkan investasi besar dalam aset jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan memiliki perputaran aset operasi jangka panjang yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak padat modal seperti perusahaan jasa. Tingkat perputaran aset operasi jangka panjang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembilang melalui kenaikan produksi penjualan atau dapat dengan mengurangi penyebutnya. Lalu yang keempat itu ada account payable turnover atau perputaran utang usaha. Aset operasi lancar seperti persediaan sebagian besar didanai oleh utang usaha.
Hutang ini biasanya mewakili pendanaan bebas bunga sehingga lebih murah daripada menggunakan utang yang dipinjam untuk mendanai pembelian persediaan ataupun produksi. Di mana perputaran utang usaha ini rumusnya harga pokok penjualan dibagi dengan saldo utang rata-rata. Dan yang terakhir itu ada net operating working capital turnover atau perputaran modal kerja operasi bersih. Modal kerja operasi bersih sama dengan aset operasi lancar dikurangi kewajiban operasi lancar. Tingkat perputaran modal kerja operasi dihitung sebagai berikut, yaitu perputaran modal kerja operasi bersih sama dengan penjualan bersih dibagi dengan saldo modal kerja operasi bersih rata-rata. Perusahaan umumnya menginginkan tingkat perputaran modal kerja operasi bersih yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah, karena perputaran modal kerja operasi yang lebih tinggi mencerminkan investasi dalam modal kerja yang lebih kecil untuk setiap penjualan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Catur. Oke, makasih Yola. Jadi teman-teman, selanjutnya itu materi yang akan dibahas itu analyzing return on common equity. Sebelumnya, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Oke, terima kasih. Jadi, return on common shareholders equity atau biasa dikenal dengan ROCE merupakan hal yang sangat menarik bagi pemegang saham suatu perusahaan, yang dimana biasanya kreditor ini menerima pengembalian tetap atas pembiayaannya. Pemegang saham preferen juga menerima dividen tetap, namun pemegang saham biasanya tidak diberikan keuntungan tetap atau dijanjikan. Oleh karena itu, laba atas ekuitas pemegang saham adalah hal yang penting bagi pemegang saham biasa. Kemudian di return on common shareholders equity ini memiliki rumus penilaian saham berbasis akuntansi, yang dimana rumusnya itu V VT sama dengan BV BVT ditambah NI T plus 1 dikurang K dikali BVT per 1 ditambah K, kemudian ditambah lagi NI T plus 2 dikurang K dikali BV T plus 1 dibagi sama 1 ditambah K pangkat 2 dan seterusnya. Jadi BV ini adalah nilai buku ekuitas yang biasa dikenal dengan book value pemegang saham, sedangkan NI ini adalah laba bersih atau net income, dan K adalah biaya modal ekuitas atau pengembalian yang diharapkan pemegang saham atas investasinya. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya dalam analyzing return on common equity ini, yang pertama ada disaggregating the return on common equity. Jadi di mana ROCE dalam rumus ini menggunakan saldo ekuitas biasa pada awal periode, dalam praktiknya menggunakan saldo rata-rata. Kita dapat memilih laba atas ekuitas pemegang saham biasa untuk memperoleh si ROCE ini dengan rumusnya ROCE sama dengan RNOA ditambah LEV dikali spread, di mana RNOA adalah pengembalian aset operasi bersih sebagaimana didefinisikan di atas, dan yang kedua itu adalah istilah LEV LEV dikali spread adalah pengaruh leverage keuangan. Komponen pertama dari pengaruh leverage keuangan adalah derajat leverage keuangan. Komponen kedua adalah spread, yaitu imbal hasil atas aset operasional bersih atau RNOA dikurangi laba finansial bersih atau
NFR, di mana NFR adalah rata-rata pengembalian bersih atas liabilities dan aset keuangan atau non-operasional. NFR dihitung sebagai beban keuangan bersih atau NFE dibagi dengan rata-rata kewajiban keuangan bersih atau NFO yang terutang selama tahun berjalan. NFO dapat bernilai positif atau mencerminkan lebih banyak liabilitas non-operasional dibandingkan aset non-operasional, atau negatif yang mencerminkan lebih banyak aset non-operasional dibandingkan liabilities non-operasionalnya. NFE juga dapat bernilai positif jika mencerminkan lebih banyak beban bunga dibandingkan hasil investasi, atau negatif yang mencerminkan lebih banyak investasi. Pengembalian daripada beban bunga. Perbedaan operasional dan non-operasional ini penting karena yang pertama, sebagian besar perusahaan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan sebagai bisnis utama mereka. Disinilah letak keahlian mereka, meskipun divisi keuangan di perusahaan dikelola oleh personel yang berkompeten tinggi. Perusahaan-perusahaan tersebut unggul dalam kompetisi inti mereka dan tidak memiliki kinerja operasional yang buruk yang ditutupi oleh kinerja keuangan yang baik. Terus yang kedua, aktivitas operasi memiliki dampak yang paling nyata dan bertahan lama terhadap nilai perusahaan. Penelitian menegaskan bahwa kelipatan harga saham terdiri dari laba operasional berkali-kali lipat dibandingkan dengan laba finansial. Yang ketiga, meskipun perusahaan dapat mewujudkan peningkatan ROE melalui penggunaan leverage keuangan secara bijaksana, pembayaran utang atau bunga dan pokok merupakan kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi pada saat baik dan buruk. Oleh karena itu, meningkatnya utang akan meningkatkan risiko gagal bayar jika arus kas menurun. Dan gagal bayar dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi perusahaan, termasuk kebangkrutan. Kemudian di sini teman-teman dapat dilihat yang kedua itu ada computing return on invested capital. Jadi bagian ini menerapkan analisis mengenai laba atas modal yang diinvestasikan pada laporan keuangan. Yang dimana di sini rumusnya itu ada, RNOA sama dengan NOPAT margin dikali NOA turnover. Jadi untuk mencari NOPAT marginnya ini, yang pertama teman-teman itu harus membagi NOPAT dibagi sama sales. Kemudian dikali dengan NOA turnover. Jadi untuk mencari NOA turnover sendiri itu rumusnya sales dibagi sama average NOA. Kemudian ada disaggregated return on net operating asset. Jadi kita dapat memilih laba atas aset operasi bersih atau RNOA menjadi komponen margin laba operasi dan perputaran aset operasi bersih, yang dimana teman-teman di sini rumusnya itu RNOA sama dengan operating profit margin dikali sama net operating asset turnover. Atau bisa disederhanakan dengan NOPAT dibagi sales dikali sales dibagi sama average net operating asset. Kemudian selanjutnya itu ada return on common equity. Jadi di return on common equity ini pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dalam juta dolar dan mencakup kode referensi ke item laporan keuangan yang relevan.
Rumusnya itu ROCE sama dengan net income dikurang sama preferred dividend dibagi sama average common equity. Selanjutnya ada disaggregated return on common equity. Jadi di sini analisis laba atas ukuran modal yang diinvestasikan sepanjang waktu seringkali mengungkapkan mengenai kinerja perusahaannya, teman-teman. Jika ROCE ini menurun, penting bagi seorang analis untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang bertanggung jawab atas penurunan ini agar dapat menilai kinerja keuangan perusahaannya di masa lalu dan masa depan dengan lebih baik. Kemudian juga dapat menilai dengan lebih baik bidang-bidang yang memiliki potensi peningkatan terbesar dalam ROCE. Dan kemungkinan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi ini, misalnya jika leverage-nya tidak dapat ditingkatkan secara hati-hati, sang analis berfokus pada margin laba operasi dan perputaran aset operasional bersih. Analisis strategi perusahaan dan potensi perbaikannya juga bergantung pada kondisi industri dan perekonomiannya. Boleh di next? Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya ada materi analyzing return on common equity, tapi di sini dalam assessing growth in common equity. Jadi yang pertama itu ada equity growth rate. Jadi di equity growth rate ini menilai tingkat pertumbuhan ekuitas umum suatu perusahaan melalui retensi laba, yang dimana analisis ini menekankan pada pertumbuhan ekuitas tanpa menggunakan pendanaan eksternal dengan mengasumsikan retensi laba dan pembayaran dividen konstan sepanjang waktu. Untuk tingkat pertumbuhan ekuitas ini dapat dihitung dengan rumus equity growth rate sama dengan net income dikurang preferred dividend dikurang sama common dividend dan dibagi dengan average common equity. Kemudian di sini yang kedua ada sustainable equity growth rate, di mana tingkat pertumbuhan ekuitas yang berkelanjutan atau sekedar pertumbuhan ekuitas yang berkelanjutan mengakui bahwa pertumbuhan internal suatu perusahaan bergantung pada retensi laba dan laba yang diperoleh dari laba ditahan. Secara khusus, tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan dihitung sebagai sustainable equity growth rate sama dengan ROCE dikali sama 1 dikurang sama payout rate. Ketika memperkirakan tingkat pertumbuhan ekuitas di masa depan, seringkali disarankan untuk menghitung rata-rata atau dengan cara lain. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir, dan sebagai seorang analis harus mengenali potensi perubahan dalam retensi pendapatan dan perkiraan ROCE. Boleh di next? Oke. Untuk materi selanjutnya itu ada appendix 8A, di mana di sini akan membahas mengenai challenge of diversified company. Di mana yang pertama ada reporting by segment. Full disclosure akan memberikan rincian laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk setiap segmen penting. Namun, full disclosure ini berdasarkan segmen jarang terjadi dalam praktiknya karena kesulitan dalam memisahkan segmen dan keengganan manajemen untuk mengeluarkan informasi yang dapat merugikan posisi kompetitifnya.
Mengevaluasi resiko dan keuntungan adalah tujuan utama analisis laporan keuangan dan praktik mengakui nilai pengungkapan segmen dalam evaluasi ini. Analisis perusahaan yang beroperasi di seluruh segmen industri atau wilayah geografis yang seringkali memiliki tingkat profitability, resiko, dan pertumbuhan yang berbeda. Dibantu oleh data segmen untuk setiap segmen perusahaan, harus melaporkan informasi keuangan tahunan tertentu termasuk penjualan baik ke segmen lain ataupun pelanggan eksternal, kemudian pendapatan operasional atau pendapatan dikurangi sama biaya operasional. Selanjutnya, aset yang dapat diidentifikasi, kemudian bunga dan pajak, beban atau manfaat, kemudian keuntungan atau kerugian pos khusus, dan yang terakhir itu beban penyusutan, depresi, serta amortisasi. SEC juga memerlukan deskripsi naratif bisnis perusahaan berdasarkan segmen operasi. Kemudian, selanjutnya dalam materi ini ada analisis implication of segment report, di mana perusahaan yang teridentifikasi dan hilangnya identitas anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi menciptakan tantangan untuk analisis. Meskipun informasi segmen tersedia semakin spesifik dan rinci, informasi segmen semakin bergantung pada alokasi, akuntansi pendapatan, dan beban. Alokasi biaya umum seperti yang dipraktikkan dalam akuntansi internal seringkali didasarkan pada gagasan keadilan, kewajaran, dan penerimaan bagi manajer. Alokasi pengeluaran bersama seringkali sewenang-wenang dan terbatas validitas dan ketepatannya. Contohnya adalah biaya penelitian dan pengembangan, atau research and development, kemudian biaya promosi, biaya iklan, bunga, pensiun, biaya pajak, pendapatan federal, dan negara bagian. Tidak ada prinsip yang diterima dalam mengalokasikan atau mentransfer biaya dari satu segmen ke segmen lainnya. Secara khusus, data segmen dapat membantu analisis terhadap yang pertama terhadap sales growth. Jadi, analisis tren penjualan berdasarkan segmen berguna dalam menilai profitabilitas. Pertumbuhan penjualan seringkali disebabkan oleh satu atau lebih faktor, termasuk perubahan harga, perubahan volume, akuisisi atau divestasi, dan perubahan nilai tukar. Kemudian yang kedua ada asset growth. Jadi membandingkan capital expenditure dengan depresiasi dapat mengungkapkan segmen yang mengalami pertumbuhan nyata. Saat menganalisis laporan segmen geografis, harus waspada terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi nilai yang dilaporkan secara signifikan. Kemudian yang ketiga terhadap profitability. Jadi ukuran pendapatan operasional terhadap penjualan dan pendapatan operasional terhadap aset dapat diidentifikasi berdasarkan segmen berguna dalam menganalisis profitabilitas. Next. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait dengan ROIC ya tadi. Kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf karena kami juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.